Oke, selamat siang. Sekali lagi, selamat siang. Apa kabar? Baik. Oke, baguslah. Misalnya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, dipersilakan salah seorang dari siswa untuk memimpin kita dalam siapa? Ketua kelas. Ayo. Oke, terima kasih berdua sudah memimpinnya dalam. Nah, sebelumnya itu saya absen dulu ya. Sebelum kita lanjut kepada materi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Sekarang tanggal 4. Andre, Dirpa. Arjo, Dirpa. Desliana, Devianti, Dewa, Dirpa. Ferdi, Dirpa. Ganesha, Pepi, Terian, Jace, Jeprian, Kemakmal, Melan, Meyer, Yolansia, Petrus, Novian, Putri, Rehan Kolam, Reski, Rufi, Thomas, Iheskel. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau sering kita kenal dengan nama AI. Ya, jelas kecerdasan artifisial. Oke. Nah, ada yang muncul pertanyaan orang itu. Menurut kalian, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, ada yang menamakan itu adalah kecerdasan buatan. Ada lagi? Apa itu AI? Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu apa itu AI selain kecerdasan buatan? Ya, nanti lah kita tahu apa itu kecerdasan buatan. Yang kedua, apakah kalian sering berinteraksi dengan teknologi yang menggunakan kecerdasan artifisial dalam keseharian? Ya. Siapa yang pernah menggunakannya? Oh. Wah, semua ternyata. Ya, tanpa kita sadari bahwa kecerdasan artifisial, jenis-jenis artifisial sudah pernah kita gunakan dan sudah ada yang kita gunakan dan manfaatkan, ya. Biasanya dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi, untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis dan prinsip dasar kerja kecerdasan artifisial beserta contoh penerbangannya di bidang umum dan khusus. Nah, untuk indikatornya, untuk bagian memahami, itu peserta didik mampu mengidentifikasi dua perangkat kecerdasan artifisial yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dalam mengaplikasi, peserta didik mampu menggunakan salah satu perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas sederhana. Jadi kita lihat, kecerdasan artifisial itu apa sih? Jadi kecerdasan artifisial itu adalah bidang ilmu yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Misalnya, atau seperti
berpikir, belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan atau berkomunikasi. Itu adalah definisi atau apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Jadikan benar, kalau pernah kalian gunakan kecerdasan artifisial, kalau kalian bertanya apa yang dimaksud dengan ini, langsung ada jawabannya kan? Nah, itu adalah machine learning yang belajar dari sebuah data yang ada, ya. Nah, kemudian contoh perangkat kecerdasan artifisial. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Apa? Gemini AI. Oke. Ya, ada satu contoh, ada namanya Siri. Ya, ini contohnya Siri. Ini adalah yang namanya asisten. Ya, asisten. Kemudian yang kedua ada Google Assistant. Siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Siapa yang tahu di mana munculnya Google Assistant? Ya. Ada yang pernah menggunakan Google Assistant? Tidak. Ada yang pernah bertanya ke HP-nya? Nah, itu kan muncul. Nah, kemudian yang ketiga ada yang menggunakan Netflix. Pernah? Apa yang dilakukan di Netflix? Nonton film apa? Yang lain perempuan ada nggak? Ada? Belum. Kemudian ada juga video. Yang pernah mengenal video siapa? Oh, video juga tempatnya untuk apa? Nonton apa? Ayo misalnya bola, drakor, apa lagi? Berita, anime, ya. Jadi ini adalah menggunakan kecerdasan artifisial di dalamnya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya di mana didatangkan semuanya pernah menggunakan. Kemudian yang tidak kalah penting dan yang selalu atau kadang-kadang digunakan adalah ini yang paling banyak orang menggunakan. Nah, selanjutnya kita lihat manfaat adanya kecerdasan artifisial. Yang pertama, pengerjaan tugas rutin lebih mudah dan efisien. Iya kan? Betul atau tidak? Betul. Kenapa? Ada tugas saya mencari pengerjaan langsung buka. Minta apa yang dimaksud ini? Oh, ada. Jadi ini lebih memudahkan. Kemudian inovasi produk dan layanan. Siapa yang pernah menggunakan Shopee? Shopee. Nah, di situ kan ada inovasi produk, ya. Ada yang pernah memunculkan apa lagi namanya itu? Rating, ya. Itu menggunakan kecerdasan artifisial di dalamnya. Kemudian akses informasi lebih cepat. Toh? Di AI itu kita bisa mencari informasi yang lebih cepat. Misalkan kita mencari berita tentang hari ini, berita terbaru hari ini, pasti lebih mudah kita dapatkan informasinya di sana. Oke, selanjutnya tantangan dan risiko kecerdasan artifisial. Jadi yang pertama tantangannya itu adalah keamanan data dan privasi. Kenapa ada keamanan data dan privasi? Karena dengan kecerdasan artifisial ini bisa saja data-data pribadi kita itu ada yang curi dan sebagainya. Ya, makanya untuk penggunaan kecerdasan artifisial itu kita juga harus hati-hati penggunaannya. Kemudian yang kedua, bias dan diskriminasi algoritma. Biasanya bias ini adalah lain yang kita minta, lain yang dimunculkan. Ya. Kemudian ketergantungan teknologi, ya, ini yang paling banyak sekarang. Kebanyakan orang itu sekarang, ya kalau ada tugas meskipun tugasnya masih mudah, kita masih harus mencari dengan menggunakan teknologi. Ini yang menjadi persoalan ketergantungan teknologi. Nah, selanjutnya adalah etika dan regulasi kecerdasan artifisial. Etikanya itu yang pertama adalah kecerdasan artifisial digunakan untuk kebaikan bersama. Itu yang
harusnya digunakan. Jadi kita gunakan AI itu untuk sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian regulasi transparansi sistem kecerdasan artifisial. Jadi harus ada transparansi di dalamnya. Kemudian akuntabilitas atas dampak kecerdasan artifisial. Kemudian aplikasi angka. Jadi ini akan kita gunakan atau kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Jadi masing-masing sesuai dengan sekarang ya, dapat berubah-ubah. Masing-masing di tempatnya dengan teman kelompoknya masing-masing 2 orang. Oke, yang pertama, coba tanyakan 5 pertanyaan yang berbeda pada chatbot yang ada di WA. Jadi chatbot itu menggunakan yang namanya chatbot atau aplikasi AI. Itu adalah Meta AI. Salah satu contoh kecerdasan artifisial yang masuk dalam kategori chatbot. Oke, kenapa chatbot? Chatbot karena kita menginginkan sesuatu. Toh? Nah, kita kan bertanya di dalamnya. Kemudian yang kedua, buatlah gambar di ChatGPT dengan tema Damailah Indonesia. Oke, jadi 2 tugasnya ya. Nanti yang pertama tuliskan pertanyaan dan jawaban di buku tulis. Jadi kalian nanti mengerjakan yang nomor 1, tulis apa pertanyaannya. Pertanyaan pertama apa jawabannya yang dimunculkan oleh chatbot di WA atau Meta AI. Ya, bisa toh? Nomor 2 apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Oke, bisa toh? Bisa. Nah, kemudian yang di nomor 2, buatlah gambar di ChatGPT dengan tema Damailah Indonesia. Jadi silakan di ChatGPT masukkan misalkan begini. Buatkan saya gambar dengan tema Damailah Indonesia. Di backgroundnya ada seorang pria yang memegang bendera, misalkan. Kemudian di bagian bawah tertulis Damailah Indonesia. Oke, bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Ambil dan gunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk dalam diskusi dan refleksi. Diskusi dan refleksi. Pertama, apa yang kalian rasakan saat menggunakan perangkat kecerdasan artifisial tadi? Apa yang kalian rasakan saat menggunakan perangkat kecerdasan artifisial tadi? Yang menggunakan, akan kita menggunakan dua tadi perangkat kecerdasan artifisial atau AI tadi ada dua. Yang satu ChatGPT dan yang satunya AI.
lebih mudah mendapatkan jawaban. Oke, lebih mudah mendapatkan jawaban. Apalagi? Katanya tadi senangnya karena tidak perlu berpikir keras lagi langsung ada jawaban. Ada lagi? Ada lagi nggak? Apa? Memudahkan pengerjaan soal. Jadi yang kalian rasakan ketika ada yang memudahkan pengerjaan soal, senang. Senang karena ada yang membantu dalam pengerjaan soal. Ya, oke, nggak apa-apa. Karena itu yang kita rasakan, toh. Kemudian yang kedua, apakah kecerdasan artificial tersebut memberikan hasil yang diharapkan oleh kalian? Iya. Iya. Betul? Betul. Sudah sesuai dengan harapan. Misalnya tadi minta gambar. Gambar apa ya? Kita gambar dengan tema damai Indonesia dengan latar merah, latar bendera merah putih. Tiba-tiba ada sesuatu di depannya. Tahu? Nah, tetapi yang bagus kalau itu sudah memang sesuai dengan harapan apa yang diharapkan di ChatGPT, sesuai dengan yang kalian sampaikan. Oke? Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, kecerdasan artifisial atau AI merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Kecerdasan artifisial juga membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan kecerdasan artifisial untuk kemajuan bersama. Ya, jadi kita harus menggunakan kecerdasan artifisial itu juga dengan hati-hati. Ya, jangan asal memberikan data pribadi, karena bisa jadi data pribadi itu yang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya saya katakan harus hati-hati dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial apapun itu, misalnya meta AI yang kita gunakan tadi dan GPT. Ya, oke. Jadi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang materi-materi yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Bagaimana menentukan prompt yang baik atau prompt yang bagus di meta AI atau ChatGPT yang akan kita gunakan supaya hasilnya lebih bagus. Oke? Jadi sekian pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. Siap.